Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar ya. Terdengar, Ibu. Oh ya, terima kasih Mbak Kirana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amman ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara Himazi, yaitu diskon. Ini bagus banget ya acaranya, diskusi online ya. Ini topiknya adalah Exploring Good Nutrition for Children's Growth and Development ya. Jadi ini sungguh menarik kayaknya nih ya, ke depan sangat antusias, mudah-mudahan teman-teman semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber yaitu Ibu Diajeng Anjalna Gakusha AMD GZ dan juga Ibu Elma Alfiah SGZ MSI. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Himazi Adnan, Ketua Pelaksana kegiatan ini Tahta Alvina, dan juga kepada seluruh panitia kegiatan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara yang sangat inspiratif ini ya, dan juga kepada mahasiswa Gizi angkatan 2019 dan 2020 yang sangat saya cintai, dan kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Jadi seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa ini saya sangat tertarik nih dengan diskusi online yang ini ya, karena tertarik dengan temanya yang diangkat, yaitu Bu Elma tentang tips dan trik MPASI ya, di mana mahasiswa gizi pasti sudah hatam, sudah tahu bagaimana masa-masa periode 0 sampai 5 tahun itu adalah periode golden age, di mana pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat pesat dan perlu sekali asupan zat gizi yang bergizi dan sehat gitu ya. Nah, lalu ternyata mungkin teman-teman ini kaum milenial semua ya, belum mungkin baru dapat pengalaman dari keponakan atau anaknya teman atau siapa gitu ya yang punya anak kecil. Nah, ini ternyata untuk ibu-ibu muda itu mempersiapkan MPASI itu tidak mudah gitu ya. Nah, jadi perlu tips dan trik ya, bagaimana memulai, kemudian bagaimana menyiapkan MPASI yang bergizi dan menyehatkan gitu. Nah, ini sebenarnya modal buat teman-teman ya, bukan hanya yang cewek-cewek aja nih ya, yang cowok-cowok juga ini harus tahu nih, karena nanti bisa jadi mensupport istrinya atau justru bisa menyiapkan sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang topik Mbak Diajeng ini oke banget, keren banget. Ini karena memang terlebih lagi ada wacana dari Kemendikbud bahwa kita nanti akan kuliah offline lagi ya. Nah, nanti kan kalau anak usia sekolah bagaimana nih ya, apakah harus disiapkan bekal yang bagaimana, yang bersih, yang sehat, nah, yang bergizi gitu ya. Nah, nanti kita mudah-mudahan mendapatkan insight dari para narasumber yang kece-kece, yang kompeten sekali, dan ini menjadi modal buat teman-teman kaum milenial ya, untuk nanti membangun rumah tangga ke depannya nanti ya. Segitu saja Mbak Kirana, semoga acara ini memberikan manfaat yang luas untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Malina atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Himazi Muhammad Adnan Sabil Ilhaq. Waktu dan ruang Zoom dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Kirana. Sebelumnya mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas Adnan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita ada Ibu Elma Alfiah SGZ MSI, lalu ada Kak Diajeng Anjaina Gakusa AMD Gizi, lalu yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Gizi Ibu Amalina Rati Puspa, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, yang saya hormati para tamu undangan serta para peserta dari acara diskon 6.6 ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara diskusi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, acara ini bertemakan Exploring Good Nutrition for Children's Growth and Development. Jadi bagaimana kita mencari gitu, apa sih nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Nah, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang udah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Ya, jadi semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua, serta bisa kita terapkan di kehidupan kita nanti. Seperti apa yang tadi udah Bu Mali katakan, kalau ini bisa jadi bekal nih untuk kaum milenial. Jadi sangat penting nih topik-topik yang dibahas oleh kedua narasumber kita nanti. Jadi saya berharap untuk para peserta bisa mengikuti acara sampai akhir karena ilmu yang akan diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup singkat saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri topik saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adnan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, langsung aja ya dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik, acara inti akan segera kita mulai nih. Para peserta diharapkan untuk menyimak ya, karena di akhir acara akan ada pengumuman 3 penanya terbaik dan 1 pemenang Instastory yang menarik yang sedang mengikuti acara ini. Langsung saja narasumber pertama kita, Ibu Elma Alfiah SGZ MSI, mengenai tips dan trik memulai MPASI dan mengatasi anak sulit makan. Kepada Bu Elma, waktu dan ruang Zoom dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amalina, Mbak Diajeng, teman-teman panitia, dan pastinya para peserta webinar pada pagi hari ini. Salam sehat semua, salam kenal. Kalau yang belum kenal, perkenalkan saya Elma. Saya full-time mom dan half-time dosen gizi. Hari ini saya akan sharing mungkin ya, berkaitan dengan
dunia per-MPASian yang ternyata tidak seindah yang mama-mama muda bayangkan, mungkin ya. Sebelumnya mungkin mohon izin kepada panitia. Oke, udah bisa saya share screen ya. Sudah muncul ya Mbak Kirana ya? Sudah muncul Ibu. Oke, baik. Kalau saya lihat partisipannya sebagian besar mahasiswa ya. Betul, sebagai bekal nanti kalau sudah menikah dan punya anak, tapi mungkin kalau itu masih terlalu jauh, teman-teman semua, teman-teman kan tenaga kesehatan ya, mungkin sudah masuk ke dalam golongan tenaga kesehatan lah, meskipun belum lulus ya. Saya rasa teman-teman memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi lingkungan-lingkungan sekitar. Dan masih banyak banget nih praktik-praktik makan, khususnya praktik makan anak yang di sekitar kita ini masih belum sesuai dengan yang idealnya. Ya, jadi kalau belum pada punya anak, paling tidak bisa men-share ilmu yang kita dapat hari ini ke orang-orang sekitar, mungkin ke kakaknya yang sudah punya baby, atau ke tetangga sebelah yang masih nyuapin anaknya pisang di umur 1 bulan, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita memberikan solusi bagi orang-orang sekitar kita yang mengalami permasalahan terkait makan anak ini ya. Nah, sebelumnya saya mau tekankan bahwa nggak ada nih manual book untuk proses makan anak. Meskipun mungkin ada namanya pedoman CDC, ada namanya pedoman WHO, dari Kemenkes dan lain-lain, tetapi sebenarnya tidak ada yang saklek yang bisa sepenuhnya kita aplikasikan. Kenapa? Karena anak itu nggak kayak barang elektronik yang semuanya terlahir dengan cetakan produksi yang sama. Antara satu anak dengan anak lain itu punya karakteristik yang berbeda-beda, yang akhirnya membuat mereka jadi punya keunikan masing-masing. Ada yang preferensi makannya, dia suka makan A, kemudian ada bayi B, dia suka makan B. Kalau misalnya ada yang bilang makanan itu kan dibentuk oleh budaya, kalau diperkenalkan terus juga pasti suka. Sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman pasti juga sering lihat ada orang Padang yang nggak suka pedas? Banyak juga kan? Ada orang Jawa yang juga nggak suka manis. Itu menunjukkan bahwa manusia itu terlahir sebagai pribadi yang unik. Mereka punya preferensi masing-masing. Meskipun lingkungan memberikan andil dalam membentuk kebiasaan makan, tapi tetap manusia itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Sama seperti bayi ya. Jadi mereka semua beragam, bayi-bayi ini, anak-anak yang baru mulai makan ini, beragam karakternya, dan juga perlu pendekatan yang juga sesuai dengan karakter masing-masing. Oleh sebab itu, untuk bisa sukses MPASI, itu bukan hanya sekedar mempelajari pedoman-pedoman atau panduan-panduan yang ada di sekeliling kita aja, itu nggak cukup. Ya, di sini saya tuliskan bahwa yang bisa sebenarnya menjawab seluruh kebutuhan anak, termasuk kebutuhan makan, itu adalah ibu yang tenang dan teredukasi dengan baik. Teredukasi itu, belajarnya itu bukan hanya sekedar belajar panduannya aja, tapi juga dia harus belajar mengenal diri sendiri, dia harus belajar mengenal anaknya, dia harus belajar bahwa lower your expectation itu adalah bagian dari parenting gitu. Banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang ibu, dan yang kedua modalnya dia harus tenang. Jadi kalau ibu-ibu zaman sekarang mungkin saking banyaknya informasi yang didapat dari sekelilingnya ya, dari Instagram, dari YouTube, dari Google, banyak sekali informasi yang masuk sampai akhirnya dia terlalu fokus terhadap teori base, tapi dia lupa bahwa tumbuh kembang anak itu bukan hanya sekedar proses makan saja. Ada faktor-faktor lain yang juga harus dipahami. Gitu ya. Jadi penting untuk tadi modal keduanya adalah dia harus tenang selain dia teredukasi dengan baik. Gitu ya.
Nah, kenapa sih kita penting untuk belajar ini? Saya yakin karena teman-teman semua di sini juga kebanyakan mahasiswa gizi sudah tahu lah pentingnya kita mengatasi stunting. Mungkin saya review ulang. Stunting ini sempat hits beberapa tahun belakangan karena menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi. Stunting bukan hanya sekedar bikin anak pendek secara fisik, tetapi juga memiliki resiko-resiko yang lebih besar, di mana si anak yang stunting ini dia memiliki resiko untuk mengidap penyakit degeneratif, penyakit tidak menular yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting, gitu ya. Nah, faktor penyebab stunting itu diantaranya adalah asupan makanan yang kurang, kemudian infeksi berulang, dan juga kurang stimulasi psikososial. Jadi anak itu bukan hanya sekedar butuh makan, tapi juga dia butuh lingkungan yang bersih, dan juga dia butuh mama dan papanya yang asik, ya. Karena ternyata salah satu penyebab stunting juga adalah kekurangan stimulasi psikososial. Jadi ya stimulus-stimulus dari orang tua itu juga penting untuk membuat anak ini sehat. Prinsip pemberian MPASI saya rangkum menjadi 4. Mungkin ini juga yang banyak dirangkum oleh beberapa sumber. Yang pertama adalah waktunya tepat. Waktunya harus tepat. Yang kedua, jenis dan jumlahnya harus tepat. Kemudian yang ketiga harus aman dan juga bersih. Dan yang keempat diberikan secara responsif atau yang bahasa populernya responsive feeding. Teman-teman, di akhir Desember ini sempat viral berita tentang bayi umur 40 hari yang meninggal karena tersedak pisang. Dan ironinya, ini terjadi di daerah Jabodetabek kalau nggak salah. Jadi bukan di daerah pedalaman. The moment saya tahu berita ini, saya tidak menyalahkan ibunya secara keseluruhan, tapi saya lebih sedih karena sebenarnya ini adalah kegagalan besar bagi tenaga kesehatan dalam mengedukasi. Itulah sebabnya kenapa saya bilang kalau teman-teman mungkin masih jauh punya anaknya, teman-teman punya tanggung jawab yang lebih dekat, yaitu mengedukasi lingkungan sekitar. Karena kalau teman-teman lihat ya, ini masih banyak banget tetangga saya aja masih ada yang nyuapin anaknya yang umur 1 bulan dengan nasi yang dibejek-bejek gitu pakai tangannya, kemudian dimasukin ke mulutnya. Bahkan kalau di kampung-kampung itu ada yang dimakan dulu sama mamanya nasinya, kemudian nasi yang sudah lumatnya itu dikasih ke anaknya. Dan praktek-praktek seperti itu masih banyak. Dan yang membuat praktik-praktik seperti itu langgeng adalah biasanya ibu-ibunya sudah teredukasi, tapi mungkin mamanya, kakak-kakaknya, senior-seniornya di lingkungan sekitar yang dulunya pernah melakukan praktik yang sama, kemudian menjual sebuah experience. Zaman dulu juga kamu dikasih pisang umur sekian enggak kenapa-napa kok. Itu adalah sebuah pembenaran ya bagi orang-orang yang melakukan praktik makan terlalu dini pada anak. Zaman dulu juga enggak apa-apa kok. Kamu sampai sekarang masih sehat misalnya gitu. Nah, tapi mungkin yang tidak mereka ketahui adalah sebenarnya banyak juga yang sakit dan sampai meninggal. Angka kematian ibu dan anak itu zaman dulu tuh tinggi. Tapi mungkin bedanya zaman dulu itu yang bayi yang tersedak, bayi yang meninggal karena proses makan yang terlalu cepat, itu nggak diekspos di media. Karena ya media sosialnya tidak semudah sekarang untuk diakses. Gitu ya. Jadi bukannya nggak banyak yang meninggal, tapi nggak banyak yang terekspos, gitu ya. Mungkin pengalaman saya dulu, anak saya pernah masuk NICU dan ada juga bayi yang juga masuk NICU yang disebabkan oleh dikasih susu kental manis dari umur 1 bulan.
Bayangkan teman-teman semua, ini masih dalam bentuk susu ya. Dalam bentuk susu, tapi dia berikannya itu dalam bentuk yang kental manis, itu aja tuh bisa sampai bikin bayi masuk NICU. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya dikasih makanan yang lebih padat dari konsistensi susu misalnya. Gitu ya. Jadi ya mungkin yang masih sehat walafiat saat ini itu karunia Allah, ya syukuri aja. Tetapi banyak juga loh yang meninggal dan bermasalah kesehatannya karena proses makan yang terlalu cepat. Nah, di sini ada tanggung jawab kita semua ya. Belakangan juga saya sempat lihat salah satu postingan TikTok yang sempat viral, anak bayi yang digendong sama ibunya, mungkin usianya masih 1 bulan 2 bulan karena masih kecil, kemudian dikerokin pisang. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah lihat itu. Dan saya lihat komen-komennya itu semua menyalahkan ibunya. Tapi kalau saya sebagai tenaga kesehatan, yang saya salahkan adalah saya dan teman-teman semua sesama tenaga kesehatan yang belum optimal memberikan edukasi. Mungkin sudah disampaikan, ya, sudah disampaikan oleh bidan, sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, tetapi mungkin gayanya masih belum ngena. Nah, metode penyampaiannya masih belum ngena nih ke masyarakat, gitu ya. Mungkin kalau untuk daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pedalaman, cara pendekatannya itu nggak bisa teori based kayak kita ngobrol kayak gini. Mungkin perlu ada sentuhan-sentuhan khusus yang perlu dilakukan supaya mau didengar, gitu ya. Nah, kemudian kapan sih kalau gitu waktu yang terbaik? Nah, waktu yang terbaik antara satu anak dengan anak lain juga sebenarnya bervariasi. Tetapi pada umumnya itu usianya rata-rata adalah 6 bulan. Itulah sebabnya panduan-panduan yang beredar di masyarakat, baik itu panduan CDC, panduan Kemenkes, itu semua serempak menganjurkan di usia 6 bulan anak baru bisa dikasih makan. Gitu ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat kapan sih anak itu sudah bisa mulai dikasih makanan. Ya, yang pertama ciri-cirinya adalah dia memiliki kemampuan untuk duduk meskipun dengan sedikit bantuan. Ya, jadi ada nggak anak umur 6 bulan yang belum bisa duduk bahkan dengan bantuan? Ada, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki kontrol kepala yang baik. Jadi kalau anak bayi itu kan dia lehernya masih belum kuat ya, jadi kepalanya itu masih belum bisa dikontrol dengan baik. Nah, ciri-ciri anak yang sudah siap makan itu adalah dia memiliki kontrol kepala yang sudah baik. Ada nggak anak umur 6 bulan yang belum memiliki kontrol kepala baik? Ada juga. Oleh sebab itu, dalam proses makan ada baiknya juga kita menyarankan ibu itu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Enggak perlu dokter spesialis anak, enggak perlu ya. Datang saja ke posyandu, rajin datang ke posyandu, rajin datang ke puskesmas. Saya rasa kalau dulu awal pandemi posyandu mungkin ditiadakan, tapi sekarang hampir cukup banyak posyandu yang sudah mulai aktif lagi dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi penting juga untuk mendorong ibu-ibu ini datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan supaya terrefresh lagi nih. Karena bisa jadi apa yang sudah dia ketahui itu sebenarnya tidak sesuai dengan realita anaknya, misalnya, gitu ya. Oleh sebab itu ya proses makan pun juga harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, yaitu di posyandu tadi. Ya, nggak perlu ke dokter spesialis anak, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia memiliki ketertarikan terhadap makanan. Nah, biasanya ini dari anak umur 4 bulanan juga kalau lihat makanan dia sudah langsung tertarik ya, pingin makan gitu ya. Udah kelihatan kayak ngiler-ngiler gitu. Nah, kemudian ya tadi seperti saya sudah sebutkan, biasanya ketiga indikator tersebut itu bisa dilihat pada anak usia 6 bulan. Itulah kenapa disarankan untuk mengonsumsi makanan pertama kali bagi bayi itu adalah pada usia 6 bulan. Ya. Nah, kemudian, nah ini juga MPASI-nya bagusan MPASI tunggal atau MPASI 4 bintang ya. Nah ini, karena ada beberapa orang, saya contohkan artis aja ya, karena mungkin sekarang orang-orang tuh menjadikan artis sebagai
influencer mereka, dan akhirnya jadi benchmark lah gitu ya, bahwa kalau anaknya si artis ini tuh kok dikasihnya MPASI tunggal ya, dia dikenalinnya nasi dulu selama seminggu, kemudian minggu selanjutnya dia dikenalin ayam, kemudian minggu selanjutnya dia dikenalin sayur-sayuran kayak gitu. Nah, baiknya itu seperti apa ya? Apakah MPASI tunggal atau MPASI yang langsung 4 bintang? 4 bintang itu udah ada sumber karbohidratnya, ada lauk hewaninya, ada lauk nabatinya, dan ada sayur dan buah-buahannya. Jadi sudah lengkap kayak makanan orang dewasa, ya. Jadi yang bagus itu yang kayak gimana sih? Ternyata yang disarankan itu adalah sudah langsung 4 bintang saja. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sih MPASI ini nggak boleh terlalu cepat dan juga nggak boleh terlalu lambat, karena kandungan di dalam ASI itu biasanya dari sejak umur 6 bulan itu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan zat gizi anak. Nah, kebutuhan zat gizi anak ini bisa ditambal dengan si anak ini dikasih MPASI. Nah, kalau cuma misalnya nih dikasihnya cuma nasi aja selama 1 minggu, berarti selama 1 minggu itu kebutuhan zat gizinya dia yang tertambal itu cuma kebutuhan karbohidratnya aja. Sebenarnya anak ini juga butuh zat gizi lain, yaitu misalnya zat besi yang biasanya banyak nih kejadian anemia pada bayi. Kemudian dia juga butuh lemak, dia butuh protein gitu ya. Pada saat si ASI itu sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau nunggu sampai anaknya diperkenalkan dulu setiap sumber zat gizinya selama 1 minggu, nanti anaknya keburu kekurangan gizi. Selama misalnya dalam 1 bulan itu dia hanya memperkenalkan satu MPASI tunggal aja setiap minggunya, gitu ya. Jadi nanti kasihan anaknya, dia cuma dikasih karbohidrat aja padahal dia butuh yang lain misalnya gitu. Jadi bisa langsung dikasih MPASI 4 bintang sama kayak orang dewasa. Ini juga yang menjadi tren ya belakangan. Kalau saya lihat dulu zaman-zaman saya baru memulai MPASI itu, saya cari barang-barang apa aja sih yang mungkin saja ada yang tidak saya punya gitu ya untuk mempersiapkan MPASI. Lalu kemudian ketika saya cari gitu ya, misalnya di Shopee, MPASI kit misalnya gitu. Nah, salah satu di antaranya itu adalah timbangan makanan. Nah, kalau saya pribadi karena memang saya butuh timbangan untuk ya kegiatan berkaitan dengan gizi, karena kita semua berkutat gizi, jadi paling nggak kan kita punya timbangan makanan ya di rumah. Jadi saya udah punya, cuma ternyata banyak juga ibu-ibu yang sengaja beli timbangan khusus untuk mempersiapkan MPASI, gitu ya. Nggak apa-apa, bagus banget, tapi sebenarnya tidak perlu sekompleks itu, ya. Karena yang dewasa pun juga kita makan juga jarang sekali, mungkin hanya sebagian kecil saja orang yang kalau makan harus ditimbang, harus diukur gitu ya, secara persis, nggak seperti itu kan. Jadi mungkin daripada ribet ya untuk ngajarin ibu-ibu di desa misalnya, kalau beli timbangan kan effortnya lebih ya, jadi bisa diajarkan dengan menggunakan telapak tangan si dedek bayinya menjadi acuan. Telapak tangan dedeknya ya, jangan telapak tangan mamanya. Nanti kalau telapak tangan mamanya, anaknya dikasih makannya banyak banget. Nah, ini kenapa bisa menggunakan telapak tangan si dedeknya ini? Karena kan semakin dia besar, nanti telapak tangannya juga jadi semakin besar nih, menyesuaikan dengan kebutuhannya dia yang semakin besar. Ini bisa membantu sekali untuk kita gunakan menakar ya berapa banyak sih yang si anak itu butuhkan. Jadi kalau protein itu paling enggak dia satu telapak tangan ya, itu jumlah protein yang diperlukan dalam sekali makan. Kemudian jumlah karbohidratnya itu 1 cup telapak tangan, itu jumlah karbonya. Kemudian vegetables-nya itu adalah 1 fish, 1 apa ini namanya, 1 tinjuan ya, dari si anaknya ya, bukan dari mamanya.
Kemudian fats-nya itu bisa dari fats-nya di sini adalah healthy fats ya, bisa dari yogurt, bisa dari keju, bisa dari minyak goreng, minyak kelapa dan lain-lain. Santan mungkin kalau makanan Indonesia ya nggak perlu keju, bisa pakai santan dan lain-lain. Itu cukup 1 jempol saja, 1 jempol si dede bayinya, jangan pakai tangan mamanya sekali lagi gitu ya. Nah itu bisa dijadikan sebuah ukuran porsi yang sederhana untuk mengukur berapa banyak sih porsi yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Jadi nggak perlulah effort sampai beli timbangan. Itu jumlah yang disarankan dan jenisnya sama, sumber karbohidrat seperti yang sudah teman-teman semua ketahui, sumber proteinnya juga sama. Dan nah untuk sayuran ada catatan ya bagi anak-anak yang baru belajar makan. Sayuran yang dianjurkan ini adalah sayuran dengan kandungan serat yang tidak terlalu tinggi. Kemudian juga nggak perlu banyak kayak orang dewasa gitu ya sayur mayurnya, karena biasanya kalau terlalu banyak nanti anaknya jadi konstipasi ya, jadi susah buang air besar, atau juga karena ada beberapa zat anti gizi di dalam sayuran yang kaitannya dengan penyerapan mineral. Nah akhirnya nanti beberapa mineral misalnya zat besi dan lain-lain itu agak sedikit terganggu. Zat besi dari lauk hewaninya itu agak sedikit terganggu karena konsumsi sayuran serat yang sayuran yang terlalu banyak. Jadi secukupnya aja, cukup perkenalan aja untuk anak-anak ini, perkenalan rasa gitu ya, supaya nanti dia terbiasa pas sudah masuk ke makanan rumah. Nah ini saya dapatkan dari internet, menurut saya cukup bagus ininya, visualisasinya. Ini gambaran bentukan konsistensinya itu kayak gimana sih dari anak umur 6 bulan sampai di atas 1 tahun. Kalau 6 bulan itu makanan biasa misal di rumah masak apa? Masak nasi pakai tempe goreng, pakai ayam goreng, kemudian pakai ada sayur bayam, sayur bening. Ya udah dicampur kemudian disaring. Ya, disaring. Saya lebih menyarankan disaring dibandingkan di blender. Kenapa? Karena biasanya kalau di blender itu dia konsistensinya lebih encer daripada kalau disaring. Kalau disaring tuh dia cenderung lebih bulky ya, lebih lekat gitu, dan itu pas konsistensinya untuk si anak. Jadi tidak terlalu cair. Kemudian meningkat terus mungkin di usia 7 bulan itu agak sedikit ditambah sedikit teksturnya. Nah, ini siapa yang bisa ngukur si anak ini sudah bisa naik tingkat atau belum, itu adalah mamanya ya. Pedoman hanya memberikan gambaran bahwa anak usia 8 bulan ke atas itu sudah bisa dikasih yang konsistensinya itu bukan seperti bubur tapi seperti nasi tim. Jadi udah ada sedikit teksturnya. Nah, tapi kembali lagi bahwa ibu kan yang ngasih makan anaknya sehari-hari ya. Jadi ibu ini bereksplor, lihat anaknya ini sebenarnya sudah mampu nggak sih untuk naik tingkat. Kalau misalnya umur 7 bulan dia nggak suka dengan konsistensi bubur, ya bisa mulai sedikit demi sedikit naik tingkat teksturnya gitu ya. Sampai nanti patokannya di usia 1 tahun si anak itu idealnya sudah bisa makan makanan yang ada di atas meja rumah si ibunya. Jadi sudah tidak dalam bentuk bubur lagi idealnya. Tapi kembali lagi bahwa antara satu anak dengan anak lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ibu penting untuk mencoba, tetapi ibu juga harus melihat respon dari si anaknya ini sudah siapnya itu kapan gitu ya. Apakah ada anak yang mungkin belum siap makan nasi di usia 1 tahun? Ada yang mungkin baru siap di usia 13 bulan, ada mungkin yang sudah siap dari usia 10 bulan, dia sudah suka makan nasi dan bentuk ayam yang tidak dicincang dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Tapi yang perlu ibu perhatikan adalah dia punya resiko tersedak atau enggak makanannya, gitu ya. Jadi diperhatikan nih, oh kalau misalnya makan yang agak sedikit bertekstur, anak saya agak batuk-batuk, lebih sering batuk-batuk, kemudian
sampai kayak berusaha sedemikian rupa untuk menelan, berarti mungkin bisa diturunkan sedikit teksturnya. Intinya itu semua serba dieksplor, ya, serba dieksplor, dan ibu harus peka terhadap anaknya. Itulah sebabnya tadi saya bilang bahwa penting untuk ibu ini teredukasi, dan bukan hanya sekedar edukasi beginiannya aja, ya, tapi juga harus tahu nih anaknya itu dia sudah bisa atau belum, itu dia juga harus pelajari, gitu ya. Nah, kemudian caranya, kembali lagi ke cerita artis ya, sebagai influencer, ada artis A yang menerapkan BLW, baby led weaning, dan juga ada artis B yang menggunakan metode yang konvensional, yaitu spoon feeding, jadi disuapin sama mamahnya. Kalau baby led weaning ini, anak bayi dikasih langsung makanannya, dan biasanya tidak dalam bentuk pure, tidak dalam bentuk bubur, karena kalau dalam bentuk bubur agak susah dia makannya, tapi langsung diberikan dalam bentuk yang utuh, yang disesuaikan dengan stepnya. Nah, ini sempat menjadi perbincangan yang cukup sengit ya, untuk siapa metode apa sih yang lebih baik, BLW atau spoon feeding. BLW katanya digadang-gadang menurunkan kemungkinan anak ini menjadi picky eater. Jadi biasanya katanya kalau dikasih BLW, anak ini dia jadi mau makan apa aja. Beda dengan yang spoon feeding. Nah, sebenarnya kalau menurut saya yang idealnya itu adalah mix. Jadi dengan metode BLW, anak itu juga perlu ya diajarkan untuk mandiri, mengeksplor makanan. Ada banyak sekali kemampuan-kemampuan anak yang terbentuk dengan dia memegang makanan, gitu ya, dan memainkan makanan. Itu ada banyak hal yang bisa dia pelajari di situ. Nah, mix antara dua metode tersebut itu penting. Jadi, tapi perlu diperhatikan bahwa ketika anak diberikan finger food ya, misalnya diberikan makanan yang dia pegang sendiri, pastikan ukurannya itu tidak terlalu kecil, tidak dalam bentuk yang bulat, karena itu memiliki choking hazard, dia bisa tersedak, ya. Plus juga perlu untuk disuapi, gitu ya, karena kalau hanya mengandalkan BLW saja, biasanya tidak banyak yang masuk ke dalam mulut, lebih banyak dibuangnya, gitu ya. Jadi penting menurut saya untuk memixkan antara kedua metode ini sesuai dengan karakter dari si anak, si ibunya, gitu ya. Kalau misalnya memang anaknya nggak suka BLW, dikasih makanan dia nggak tertarik gitu, dia lebih senang disuapin, ya nggak apa-apa, lebih fokus di spoon feeding, tetapi tetap harus diajarkan untuk mandiri, dia belajar untuk makan sendiri pelan-pelan, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa catatan ya terkait jenis yang perlu dihindari. Yang pertama adalah madu. Ada juga artis influencer yang memberikan madu pada anaknya yang diberikan MPASI usia 4 bulan. Sebenarnya ini tidak disarankan madu itu untuk diberikan pada anak di bawah usia 1 tahun karena ada resiko keracunan. Jadi sebaiknya memang dikasih di anak usia di atas 1 tahun. Kemudian 2, tidak disarankan memberikan susu yang segar. Jadi yang baru diperah itu sebenarnya bukan hanya bayi, tapi juga orang dewasa juga tidak disarankan karena ada kemungkinan banyak kontaminasi bakteri. Jadi paling tidak harus sudah dipasteurisasi atau UHT. Ya. Kemudian yang ketiga, batasi pemberian gula dan garam. Nah ini, jangan samakan lidah bayi dengan lidah orang dewasa yang pengalaman kulinernya itu sudah macam-macam mukbangnya, ya. Jadi bayi itu dia mau dikasih garam sedikit juga, menurut dia itu adalah proses belajar makan, itu adalah satu hal yang baru, dan jangan samakan dengan lidah mamanya yang garamnya harus banyak banget, gitu ya. Jadi coba untuk batasi pemberian gula dan garam, terutama gula. Menurut saya gula ini yang paling sering kecolongan, ya. Lihat di snack-snack instannya, di MPASI instannya, kalau memberikan MPASI instan ada berapa gram sih gula, pilih yang paling sedikit gulanya, kalau bisa nggak ada gulanya gitu ya, karena ya memang secara natural kita terlahir menyukai rasa manis, karena susu ibu kan rasanya agak sedikit manis, tetapi ya kita harus membiasakan anak untuk memilih makanan yang tidak terlalu manis ya, supaya nanti ke depannya dia nggak terlalu bergantung pada makanan-makanan yang manis.
Kemudian yang 4, tawarkan makanan keluarga. Jadi teman-teman, kalau keluarganya nggak sering makan keju, nggak sering makan salmon dan lain sebagainya, nggak perlu memaksakan. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa, ada uangnya nggak apa-apa dicoba. Tapi kalau misalnya dirasa berat, nggak perlu sampai memaksakan ke sana. Kalau di rumah biasanya makan ikan kembung, ya anaknya tawarin ikan kembung gitu. Tapi kalau misalnya ada rezekinya mau perkenalkan salmon dan lain-lain, that's okay. Tapi untuk di masyarakat secara umum itu bisa tawarkan makanan keluarga saja. Kemudian pastikan aman dan bersih ya. Pastikan aman dan bersih. Nah, ini ada juga yang nanya, peralatan MPASI itu harus beli baru nggak sih? Saya harus beli penggorengan baru nggak? Saya harus beli pisau baru nggak? Nah, sebenarnya nggak perlu ya. Yang saya rasa perlu diperhatikan adalah talenan. Nah, ini yang paling sering kecolongan ya. Talenan, baik itu makanan bayi maupun makanan orang dewasa, talenan itu harus dibiasakan dipisah antara makanan mentah dengan makanan matang ya. Karena akan ada resiko kontaminan, contohlah daging ya. Kita kalau makan daging mentah simply short sakit perut kan pasti gitu ya. Nah, itu bayangkan bekas motong si daging mentahnya itu kita jadikan buat motong daging yang sudah matang gitu ya. Dan itu masih mending kalau dicucinya bersih gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata proses pencucian juga masih menyisakan bakteri kan bahaya juga gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu kebiasaan yang bisa diterapkan, yaitu memisahkan talenannya aja, semuanya samain nggak apa-apa, penggorengannya sama, pisaunya sama nggak apa-apa, yang penting bersih, dicuci bersih sebelum digunakan. Tetapi untuk talenan ini menurut saya titik kritisnya agak tinggi, jadi bisa dipisah antara yang mentah dengan talenan yang matang. Apakah semua alat makan bayi harus disteril? Nah, ini juga sebenarnya masih menjadi perdebatan ya, tapi yang saya tahu terakhir CDC itu pernah memberikan rekomendasi bahwa yang perlu disteril itu adalah untuk anak-anak yang terlahir secara prematur gitu ya. Jadi mungkin secara kekebalan tubuh dia sedikit lebih lemah dibandingkan dengan anak-anak yang usia lahirnya normal, sehingga kebersihannya harus lebih dijaga lagi dan harus lebih steril lagi. Tetapi untuk anak-anak yang lahir normal, tidak memiliki resiko kerentanan dan lain-lain, itu nggak perlu disteril. Yang penting dicuci bersih pakai sabun dan air mengalir, sudah cukup. Tuh ya. Kemudian lanjut. Ini adalah choking hazard ya, beberapa makanan yang harus diperhatikan kalau dikasih ke bayi. Yang pertama adalah makanan yang berbentuknya bulat sempurna kayak gini, baik itu anggur, jagung dan lain-lain, itu perlu jadi perhatian. Yang pastinya bakso juga ya, jangan ya kalau masih meskipun kecil tapi kalau bentuknya bulat dia memiliki choking hazard yang tinggi. Dan sayur dan buah yang dia masih bentukannya mentah kayak apel, pir yang keras, itu juga proses pemotongannya itu diupayakan setipis mungkin supaya tidak menghalangi jalur nafas dari si anak itu ya. Kemudian diberikan secara responsif feeding ya. Ini adalah responsif feeding itu konsepnya beri makan saat si bayi lapar, berhenti saat si bayi kenyang gitu ya. Ini adalah jam yang idealnya ya. Jam 6 bayi bangun dikasih ASI, kemudian 2 jam kemudian sarapan, 2 jam kemudian cemal-cemil, 2 jam kemudian makan siang. Intinya proses makan itu diselang setiap 2 jam. Tapi ya, ini teori tinggallah teori karena biasanya ada tantangannya, si bayinya itu ngantuk di jam makan. Nah, sebagian besar bayi ya juga biasanya tidur itu harus sambil nenen. Jadi nggak bisa tidur kalau nggak sambil nenen, tidurnya gelisah gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi kenyang dengan susu sebelum waktu makan. Nah, ini yang membuat jadwal makan ini itu menjadi bisa sangat berantakan. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah ibu harus peka kapan terakhir anak nyusu, kapan terakhir anak konsumsi cemal-cemil, dan itu harus dijeda minimal 1 jam, minimal. Itu paling cepat 1 jam, idealnya sekitar 2 jam setelahnya baru dikasih makan. Kenapa? Supaya pas makan itu anak dalam kondisi lapar. Teman-teman semua kalau yang belum tahu, proses makan anak itu agak sedikit
sibuk ya, agak sedikit sibuk dalam artian si anak ini biasanya harus dimandiin kalau habis makan, karena biasanya belepotan, apalagi kalau kita gabungkan antara finger food dengan disuapin, karena si anak megang makanan, kemudian keciprat-ciprat sana sini, jadi ini ada effort khusus untuk waktu makan. Jadi kan pasti agak ibunya juga agak sedih juga kalau misalnya dalam kondisi anak nggak lapar, kemudian berantakan aja gitu ya badannya, kemudian harus ngepel dan lain-lain, tapi sebenarnya yang masuk ke tubuh anak tuh cuma sedikit. Nah, inilah pentingnya memperhatikan waktu lapar anak gitu ya. Nah, ini juga realita-realita yang ada. Saya selalu memberikan penekanan bahwa bahkan kepada diri saya sendiri ya, yang sampai sekarang masih belajar, jangan pernah menyamakan realita kehidupan dirimu dengan realita kehidupan orang lain. Ya, termasuk diantaranya adalah realita terkait proses makan anak. Ya, saya sering sekali melihat postingan-postingan di Instagram ibu-ibu yang anaknya makan dengan lahap. Kemudian satu waktu saya iseng, saya posting cerita bahwa anak saya makan itu sebagian besar itu dibuang. Sebagian besar dibuang dan hanya sedikit yang masuk. But then ada banyak sekali yang mend-DM saya yang cerita, wah sama banget, wah itu anak gua banget dan lain sebagainya. Dan yang nge-DM saya itu adalah ibu-ibu yang nggak pernah posting tentang proses makan anaknya yang banyak nggak mau makannya kayak gini. Itu sebagai salah satu gambaran bahwa kita itu di sosial media kan biasanya mau ceritanya yang happy-happy aja ya. Nah, seolah-olah jadi ibu-ibu yang melihat sosial media akhirnya melihat, oh kok anak si ini makannya lahap banget ya, sedangkan anak saya kok makannya kayak gini. Jadi dia membandingkan realitanya dengan realita orang lain. Yang sebenarnya yang paling penting adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian pelajari bahwa oke, anak saya unik dan sayalah sebagai ibunya yang paling tahu bagaimana caranya supaya anak saya tercukupi kebutuhan makannya, gitu ya. Jadi tadi belajarnya bukan hanya sekedar belajar panduan, tapi juga belajar mengenal diri sendiri dan juga anak. Dan itu pun juga masih menjadi PR untuk saya sebagai seorang ibu baru. Nah, ini kalau bayi bisa ngomong, sayang bayi belum bisa ngomong. Nah, ada faktor-faktor yang harus kita evaluasi kalau bayi nggak mau makan, ya. Bayi itu kan nggak bisa ngomong kayak orang dewasa. Bayangkan kita kalau misalnya nih ya, mungkin yang masih ingat dulu pas tumbuh gigi usia 17 tahun ke atas itu ada yang sampai demam, berhari-hari, ada yang sampai sakit kepala, atau kita sakit gigi sedikit aja lah, sariawan sedikit aja lah, itu nggak nafsu makan. Bayangkan ini bayi, giginya itu masih ompong semuanya, kemudian tumbuh satu-satu. Semua, bayangkan rasa sakitnya kayak gimana, dan dia dipaksa makan. Gitu ya. Jadi kalau dia bisa ngomong mungkin dia bisa bilang, aduh nyut-nyutan gigiku guys gitu. Terus atau dia sariawan, terlalu lembek ini makanannya, pengen kerupuk, nggak menantang ini gitu ya. Terus aduh ini lagi sakit gigi, dikasih yang keras, coba dong kasih yang kuah-kuah gitu. Terus atau dia lagi ngantuk, kita juga kalau lagi ngantuk disuruh makan kan males banget ya. Kemudian panas mungkin, ya kalau enggak ya lagi nggak mau makan aja gitu ya. Tapi sayangnya si bayi ini nggak bisa ngomong, jadi ya harus orang tuanya yang mungkin harus sabar-sabar dan pintar-pintar mengartikan. Mungkin kalau dilempar-lempar makanannya, kalau bayinya nangis ketika didudukin di high chair, mungkin dia memang sedang nggak mood untuk makan. Nah, kenapa? Oh, mungkin sedang sakit gigi. Mari kita coba turunkan teksturnya. Mari kita coba cari yang lain. Makanan yang mungkin bisa dia terima dengan situasi dia sekarang. Nah, ini yang terakhir adalah tips and triknya mengatasi realita-realita di luar sana yang tidak semanis apa yang ibu-ibu muda bayangkan. Ya, yang pertama adalah perhatikan jam tidur si Sultan. Sesuaikan dengan jadwal makan. Tadi saya sudah sempat sampaikan. Kalau tahu anak saya tidur jam 10 dan tidur anak saya itu dia harus sambil netek, otomatis ada susu yang masuk. Jadi pas dia bangun, misalnya dia tidur cuma 15 menit misalnya ya, tidurnya sebentar. Itu pas bangun saya nggak bisa langsung tawarkan makan karena dia pasti kenyang nyusu. Paling tidak saya harus jeda sekitar sejam atau 2 jam setelahnya baru saya tawarkan makan. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak bisa ya antara satu ibu dengan ibu lain jadwalnya sama, pasti beda-beda. Nah, itu disesuaikan. Jangan mentok di nasi.
Kalau anaknya suka kentang, ya makan kentang. Anaknya sukanya yang berbasis tepung terigu, ya kasih makanan basis tepung terigu. Kalau anak saya pribadi, anak saya entah kenapa, tiba-tiba dia suka dengan oatmeal, padahal mamahnya biasa makan nasi pakai ayam goreng ikan asin. Ya, dia sukanya oatmeal, ya saya kasih oatmeal. Sesekali dia suka makan nasi, gitu. Intinya, jangan terpatok di nasi. Gitu ya, coba bereksplor si anak ini maunya apa. Yang penting kita bisa setarakan dengan kebutuhan zat gizinya, gitu ya. Kemudian kita bareng si Sultan, makan bareng. Biasanya kalau misalnya anak saya lagi nggak mau makan, saya biasakan untuk makan bareng. Kita saling suap-suapan. Jadi anaknya nyuapin balik juga nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita suapin dia, biasanya dia mau, gitu ya. Jadi makan bareng itu menjadi salah satu jalan ninja dalam mengatasi anak yang nggak mau makan. Kemudian yang keempat, berikan cemil-cemil tinggi zat gizi. Oke, dia nggak mau makan utama karena mungkin terlalu tertekan. Kenapa sih mama itu kalau kasih aku makan harus duduk diam di high chair, yang jiwa explore saya tuh terbatas gitu ya. Saya maunya cemil-cemil sambil main-main. Well, ya udahlah kita ikuti. But with a little bit rule, nanti saya sampaikan rule-nya apa. Kemudian dengan cemil-cemil yang tinggi zat gizi. Oke, misalnya berikan dia keju atau belikan dia biskuit yang high kalori tapi low sugar dan lain-lain. Kemudian biarkan Sultan makan sendiri. Lalu bagaimana dengan tingginya food waste? Nah ini. Awalnya saya sempat sayang sekali ya memberikan finger food pada anak dalam jumlah yang cukup banyak karena biasanya banyak yang kebuang. Biasanya kalau masih bisa saya makan, yang dijatuhin ke bawah itu saya makan. Tapi juga banyak yang udah bentukannya nggak jelas, yang akhirnya saya juga agak mikir 2 kali untuk saya makan. Jadi akhirnya banyak yang kebuang. Bismillah, semoga Allah memberkahi cara kita dalam mengajarkan anak makan ya. Insya Allah food waste yang kebuang itu adalah proses pembelajaran untuk anak bisa mau makan dan kenal dengan makanan-makanan yang bervariasi. Food waste ini anggaplah begini ya. Kalau anak nggak kenal dengan banyak makanan, dia nggak belajar buang-buang makanan, dia nggak belajar lempar-lempar makanan, dan dia akhirnya nggak kenal dengan makanan tersebut. Nanti ketika sudah besar, kita buatkan makanan di rumah, kita bekali dia, itu juga nggak dimakan. Dan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan ketika dia makan pada saat bayi. Gitu. Jadi anggaplah ini adalah proses pembelajaran, nggak apa-apa sedikit yang kebuang untuk menghindari kebuangnya makanan karena dia nggak suka nanti ketika dia sudah dewasa nanti. Gitu ya. Kemudian, mama lelah panggil papa dong. Nah ini ya, jangan cuma ibu yang berperan dalam proses makan anak. Ayahnya pun juga harus teredukasi. Ya, ini kalau saya lihat kuluwab MPASI, kemudian Instagram dokter spesialis anak yang banyak membahas MPASI, itu biasanya perempuan semua yang follow. Biasanya perempuan semua yang ikut. Yang seolah-olah papa itu nggak apa-apa kalau nggak belajar tentang proses makan. Nah ini mahasiswa-mahasiswa saya yang ganteng-ganteng semua nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus teredukasi dan juga harus sama tenangnya. Harus tahu gimana caranya mempersiapkan makan anak yang baik. Harus tahu gimana susahnya nyuapin anak. Harus tahu tips and trick yang juga sama diketahui oleh ibunya gitu ya. Jadi harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama juga dengan ibu. Gitu ya. Kemudian, nah ini, kalau misalnya si Sultan ini cuma mau makan kalau sambil main, kita nggak bisa kekang karena mereka lagi dalam usia yang eksploratif banget gitu ya, pinginnya main yang nggak bisa didudukin di high chair. Kalau udah duduk di high chair, udah naik sana sini, pinginnya turun. Well, kalau perlu makan sambil bermain nggak apa-apa, tapi buat sebuah rule di mana anaknya harus dipanggil dan diajarkan menghampiri makanannya supaya dia juga fokus terhadap makanannya gitu ya. Jadi dia makan bukan karena dia terdistraksi, tapi dia makan dan dia sadar, tapi dia bermain dan dia sadar dia juga perlu makan gitu ya. Jadi pastikan si Sultannya itu yang nyamperin mamanya ya. Jadi bukan sebaliknya. Kemudian
mungkin Sultan butuh piknik, ya. Kalau susah banget makannya, coba ajak makan di luar. Cari rerumputan depan rumah, gelar tikar, sambil main makan-makan, ya. Mungkin dia butuh udara segar. Kemudian disuapin balik, makan juga, ya. Kadang anak saya juga nyuapin balik kalau lagi saya suapin. Ya dimakan aja, dicontohin bahwa semua yang disodorkan itu idealnya adalah dimakan dan dihargai, gitu ya. Nah kemudian contoh makan dengan gaya yang berlebihan nggak apa-apa, nyam gitu ya, supaya dia tertarik gitu ya untuk makan. Kemudian yang terakhir, ya, saya tahu ini tips and trick pun juga belum tentu bisa berhasil di semua anak, ya. Tapi yang terakhir yang saya yakin paling mujarab adalah doa ibu, ya. Berdoa saja, bersabar, insya Allah akan ada satu masa di mana anak ini makan dengan lahap, gitu ya. Jadi terus berupaya dan jangan pantang menyerah. Terus berdoa, insya Allah doa ibu itu pasti didengar oleh Allah, ya. Dan berdoalah meskipun anaknya mungkin lebih banyak makanannya dibuang, tapi berdoa supaya yang masuk itu bisa diserap secara optimal, jadi anak saya bisa tetap sehat, gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang atau mungkin terlalu cepat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi kita jadi tahu nih ya teman-teman tentang MPASI, tahu juga tips dan triknya. Cocok banget nih buat teman-teman yang pada mau nikah muda. Oke, untuk para peserta dipersilakan untuk bertanya, bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat Zoom. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Kebetulan ada yang lewat chat private pertanyaannya, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Baik, silahkan. Jadi dia bertanya, ketika memberikan MPASI, apakah semua jenis makanan bisa diberikan? Karena biasanya ada beberapa makanan yang bisa menimbulkan alergi seperti seafood, dan bagaimana tandanya jika anak tersebut alergi? Oke. Baik, berkaitan dengan alergi sendiri memang agak sedikit kompleks karena alergi itu baru kita ketahui kalau kita terpapar. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tahu anak itu alergi seafood atau alergi telur atau alergi apapun itu, paling tidak kita harus paparkan dulu, ya. Meskipun biasanya ada kecenderungan misalnya mamanya alergi produk olahan susu. Ada kecenderungan anak juga memiliki alergi yang sama, tapi kita perlu memastikan apakah iya dengan memberikan paparan. Oleh sebab itu biasanya begini, cara mengakalinya. Kalau kita berikan alergen, ya makanan-makanan yang berpotensi sebagai alergen maksud saya, kayak misalnya kita mau memperkenalkan dia telur, ya mau memperkenalkan dia telur, saya sarankan untuk tidak memberikan makanan yang berpotensi alergen lainnya dalam kurun waktu yang dekat. Jadi misalnya contohnya telur dan juga udang, ya, yang dimana banyak orang yang alergi di situ. Kita mau perkenalkan pertama kali nih pada anak. Jangan misalnya pagi kita kasih telur, kemudian siangnya kita kasih udang. Gitu. Kita lihat dulu, kita kasih telur, kemudian kita lihat responnya. Oh, ternyata kalau telur nggak kenapa-napa. Gitu ya, siangnya mungkin bisa dikasih apa kalau mau bervariasi ayam, tapi biasanya kalau ibu-ibu itu masak satu menu itu untuk satu hari misalnya gitu ya, atau mungkin pagi siang sama kemudian malam baru berubah gitu ya. Intinya jangan perkenalkan si makanan berpotensi alergen itu dalam waktu yang berdekatan. Kenapa? Karena khawatirnya gini,
Misal dia tidak alergi dengan telur, kita kenalkan telur pagi, kemudian malam misalnya kita berikan perkenalan terhadap udang. Kemudian timbul reaksi alergi, berupa misalnya yang paling ringan adalah merah-merah. Ya, jadi ada yang merah-merahnya sedikit, ada yang merah-merahnya sekujur tubuh, itu udah yang parah, ada yang sampai sesak nafas, itu sudah yang parah banget, yang sudah harus langsung dibawa ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian tadi pagi dikasih telur, kemudian makan sorenya dikasih udang, anaknya timbul bercak-bercak merah. Nah, si ibu ini nggak tahu apakah telur atau udang yang bikin si anak ini bercak-bercak merah. Tapi akhirnya dia tidak memberikan keduanya di hari kemudian, karena dia pikir telur dan udang menjadi alergen untuk anak saya. Padahal sebenarnya yang bikin alergi misalnya cuma telur doang. Di makanan pagi ini cuma dia baru bereaksinya itu malam, misalnya gitu. Nah, jadi itulah kenapa ada baiknya memberikan alergen itu tidak terlalu dekat. Kemudian, alergen itu pun juga kalau yang sifatnya tidak sampai bikin sesak nafas ya, misalnya hanya bentuknya bercak-bercak saja, dalam waktu yang agak lama, misalnya 6 bulan kemudian, ya, itu dianjurkan untuk dicoba lagi sedikit dipaparkan. Ya, kenapa? Karena biasanya, karena bayi itu kan dia memiliki respon imun yang rendah, dia memiliki imunitas tubuh yang sedikit lebih rendah, dan imun tubuhnya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, bisa jadi ketika dia usianya lebih muda, imunnya itu masih belum bisa match lah dengan alergen tersebut. Nah, kemudian ketika dia tumbuh dewasa, ada kemungkinan dia berubah dan bisa menerima alergen itu. Dipaparkan sedikit, tapi ini khusus bagi alergen yang sifatnya tadi ya, memberikan reaksi yang mild, yang hanya sekedar sedikit bercak merah, gitu ya. Tapi kalau masih memunculkan hal yang sama, stop. Coba lagi 6 bulan selanjutnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena sangat sayang sekali ya, karena biasanya alergen itu adalah makanan yang memiliki protein yang tinggi. Sangat sayang sekali kalau ternyata sebenarnya seiring dengan bertambahnya usia, dia sudah tidak alergi lagi terhadap makanan tersebut, dan dia karena sebenarnya udah nggak alergi lagi, tapi karena dipikir masih alergi, jadi nggak pernah makan itu seumur hidupnya, itu kan sayang banget ya. Jadi ada pentingnya juga untuk memberikan paparan sedikit demi sedikit dalam kurun waktu tertentu. Nah, berbeda halnya kalau misalnya respon alerginya itu berat, kayak sampai sesak nafas, atau kemerahan itu sampai sekujur tubuh. Nah, itu perlu anjuran dokter untuk memulai memaparkannya kembali, gitu ya. Perlu mungkin ada tes-tes tertentu untuk melihat apakah sudah bisa dicoba atau belum ya. Jadi tadi itu khusus untuk yang alergi yang menunjukkan respon yang mild aja, yang ringan. Jadi tidak untuk yang alergi yang berat. Yang berat harus dengan rekomendasi dokter kalau mau memulai memaparkannya kembali pada usia tertentu, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ibu atas pemaparannya lagi. Udah banyak banget nih teman-teman yang nanya, tapi sayangnya kita cuma bisa bacain 2 pertanyaan lagi aja. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya Bu, saya bacakan. Dari Ibu Amalina dari UAI, Bu Elma terima kasih atas materinya yang sudah bermanfaat. Izin bertanya Bu, karena ibu takut kebutuhan gizi anaknya kurang, jadi seringkali makannya dipaksa. Akhirnya anak jadi trauma, nggak mau makan sama sekali. Seringnya minum susu dan ASI. Bagaimana mensiasatinya ya Bu? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ini saran saya akan agak sedikit berbeda dengan yang strict banget sama rule. Anak itu nggak boleh makan kalau tidak di high chair. Ya, style dalam mengedukasi proses makan menurut saya berbeda-beda, tapi menurut saya ada masa di mana memang tadi anak itu biasanya karena memang mereka eksploratif ya, jadi mereka itu lebih tidak tertekan kalau misalnya disuruh makan sambil main, misalnya gitu ya. Nah, khusus untuk anak-anak yang sudah trauma sampai kalau makan itu, misalnya nih, baru lihat high chair-nya sudah nangis,
gitu ya. Nah, itu bisa disiasati dengan misalnya sambil bermain, makan, karena kan nggak mungkin ya mengatasi trauma itu kan nggak sehari 2 hari, bisa dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau misalnya kita terus memaksakan anak makan dalam posisi duduk, itu anaknya bisa ketinggalan banyak sekali zat gizi, asupan zat gizi. Jadi salah satu caranya adalah bisa mungkin sesekali diberikan makan pada saat proses kegiatan yang menyenangkan untuk dia. Kayak misalnya pada saat tadi bermain. Tapi dengan sedikit rule tadi, si anaknya yang nyamperin mamanya, bukan sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya tidak excited dengan makanannya sehingga dia nyamperin sendiri, paling enggak dipanggil, sini A dulu A gitu. Jadi anaknya yang nyamperin mamanya. Itu mungkin role yang bisa sedikit dipasang kalau misalnya kita mau agak nakal membiarkan anak makan di luar high chair-nya. Kemudian yang kedua adalah bisa juga biasakan anak duduk di high chair tapi tidak dalam kondisi tidak untuk makan. Jadi misalnya dia duduk di high chair, lalu kemudian kita bernyanyi-nyanyi mamanya dan juga anaknya dengan anaknya di high chair. Untuk memberikan kesan bahwa ketika saya duduk di sini itu bisa banyak sekali kegiatan menyenangkan yang saya dapatkan dengan saya duduk di sini. Tidak hanya identik dengan kalau saya duduk saya pasti akan dicekokin makanan nih gitu ya. Dia udah tahu, udah kebaca nih mak gue nih pasti mau dicekokin makanan gitu ya. Nah, salah satu cara mensiasatinya adalah coba sesekali dudukan di high chair atau di kursi makannya, kemudian lakukan kegiatan selain makan yaitu bermain, menyanyi dan lain-lain di situ gitu ya, di luar waktu makan gitu. Nah, itu untuk sedikit memberikan hubungan baik antara anak dengan high chair-nya ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang kedua ya, dan yang ketiga bisa juga kalau misalnya kita membiasakan anak untuk duduk, bisa juga sambil dipangku misalnya ya, nggak perlu di high chair tapi misal sambil dipangku mamanya sambil bernyanyi-nyanyi kemudian sambil disuapin sama anaknya. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya si anaknya ini bukan lebih parah ya, ini normal sekali adalah dia takut sama high chair-nya dan yang kedua dia takut sama sendok dan sama apapun yang disodorin ke mulutnya dia ya. Nah, ini salah satu cara mensiasatinya adalah dengan memberikan finger food. Nah, untuk beberapa waktu makan, ini mungkin akan kelihatan ya tadi banyak sekali food waste-nya, banyak sekali yang kebuang. Tapi ini masih lebih mending daripada tidak ada makanan yang masuk sama sekali, gitu ya. Jadi, nggak apa-apa paparkan anaknya makanan, biar dia bereksplor dengan makanannya. Mau dari sekian banyak makanan, cuma secuil yang masuk, tapi nggak apa-apa, dia belajar, dia lagi dalam proses belajar dan memperbaiki traumanya, ya. Tapi paling tidak ini harus diatasi, gitu ya. Jangan sampai berkelanjutan sampai akhirnya dia tuh nggak suka lah pokoknya sama proses makan, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak pendekatan, saya yakin ibu yang tenang itu pasti menemukan solusi. Meskipun solusinya di luar tadi yang saya sebutkan, tapi selama ibunya tenang, dia pasti dapat solusinya. Jadi kuncinya adalah ibunya harus tenang dulu ya, karena pasti stres kan, anak gak mau makan gitu ya, me time dulu, berpikir, mungkin kalau berpikir sambil di dapur sambil masak nggak ketemu jalan keluarnya, gimana lagi nih mau dimasakin apa lagi nih anak saya gitu ya biar mau makan. Ya mungkin mikir sambil krim bahatan di salon ya. Nah, itu papahnya juga harus gantian nih gitu ya. Atau mungkin tanya second opinion, coba dong papa gantian cari solusi. Anaknya nih takut sama makan misalnya gitu ya. Itulah intinya. Ibunya tenang, insya Allah nanti ada solusinya gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, apa masih ada waktu atau sudah cukup? Masih ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Boleh dijawab? Saya bacakan pertanyaannya ya, Ibu. Pertanyaan terakhir ini dari Hafiza, dari UNS. Bagaimana saat proses pemberian MPASI bayi tersebut mengalami kenaikan berat badan di atas batas normal? Apakah MPASI harus dihentikan atau ASI-nya? Oke.
Yang pertama adalah ASI itu dianjurkan untuk diteruskan sampai 2 tahun atau bahkan bisa lebih ya. Yang saya sarankan adalah bukan di stop ASI-nya, tapi evaluasi MPASI yang diberikan. Kemudian evaluasi sebanyak apa sih dia nenennya. Tapi biasanya gini, anak yang kebanyakan ASI itu biasanya dia nggak mau makan ya. Tapi ini kaitannya dia terlalu berlebih berat badannya. Yang perlu dievaluasi mungkin adalah MPASI-nya ya. Bisa jadi kandungan MPASI-nya ini mungkin terlalu banyak lemaknya ya. Terlalu banyak lemaknya mungkin terlalu banyak proses penggorengan. Kemudian biasanya nih ibu-ibu zaman sekarang itu senang banget masukin keju cube ya, keju cube ke dalam MPASI-nya. Kemudian juga ada yang sampai saking begitu karena gini, yang beredar di Instagram itu adalah bayi itu butuh lemak dalam jumlah yang lumayan banyak karena katanya proporsi ASI itu lebih banyak lemak. Tapi ibu-ibu itu tidak mengevaluasi lemak seperti apa sih yang diperlukan sebenarnya oleh anak. Sampai akhirnya ada yang sampai disuapin 1 sendok minyak olive oil misalnya gitu, atau minyak EVO ya, extra virgin oil dan lain-lain. Sampai disuapin gitu si minyaknya itu karena kemakan informasi-informasi di Instagram bahwa lemak itu penting untuk bayi gitu ya. Tapi tidak dikaji lagi sebenarnya sebanyak apa lemak yang diperlukan. Ya mungkin itu kita kaji dulu apakah MPASI-nya lemaknya berlebihankah, atau yang kedua itu adalah kadar gula dari MPASI-nya. Mungkin MPASI-nya makanan rumahan biasa, tapi misalnya dia ada snack-nya. Snack-nya itu diberikan snack-snack yang mungkin tinggi gula gitu ya. Dievaluasi, dilihat berapa gram sih gulanya. Jangan salah, di kandungan MPASI bayi itu gulanya ada beberapa yang tinggi gitu ya. Nah, mama-mama juga penting untuk membiasakan melihat nutrition fact-nya. Ada berapa gram sih gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh lah ngatur ke ngitung itu kalorinya berapa. Bandingkan aja antara satu snack dengan snack lain mana yang gulanya lebih rendah gitu ya persajiannya gitu. Nah itu yang bisa menjadi salah satu bahan evaluasi. Nah, kemudian frekuensinya udah tepat atau enggak gitu ya, mengikuti responsive feeding atau enggak. Karena kalau misalnya responsive feeding itu pada umumnya tujuan dari responsive feeding adalah menciptakan berat badan yang ideal bagi anak ya. Selain anak itu jadi nggak kekurangan gizi, responsive feeding juga mencegah anak untuk kelebihan gizi. Nah, ibu juga harus sensitif apakah si anaknya ini dia sebenarnya sudah kenyang atau belum gitu ya, atau mungkin dia sebenarnya sudah kenyang tapi ya tadi ya karakter anak kan beda-beda, dia tipe yang pasrah kalau disodorin makanan dia tetap mau aja gitu, tapi sebenarnya dia sudah kenyang misalnya. Nah itu juga bisa dievaluasi gitu. Jadi MPASI-nya yang dievaluasi bukan ASI-nya yang di stop ya. Kemudian kalau zaman dulu nih ya, orang-orang zaman dulu itu sebenarnya ada salah satu lagu yang sangat edukatif nih ya di kalangan orang-orang zaman dulu itu. Kalau teman-teman mungkin sekarang tahu lagunya Pok Ame Ame, Belalang Kupu-Kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah itu mengajarkan ke anak-anak bahwa minum susunya nanti aja ya malam, kalau siang makan nasi aja, makan MPASI aja gitu ya. Tapi ya itu, kita juga nggak bisa strict kayak gitu sama anak, karena kita mungkin ada beberapa anak yang bisa tadi, kalau tidur pengantarnya harus susu dan lain-lain gitu ya, yang penting terkontrol gitu ya. Tapi kalau sudah sampai kelebihan berat badannya, ya tadi dievaluasi lagi MPASI-nya gitu. Mudah-mudahan tepat ya jawaban saya. Terima kasih Bu Elma atas materi yang sudah disampaikan, sangat bagus dan sangat bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya untuk pemateri kedua, Kadi Ajeng Anjal Nagakusha AMDGZ mengenai pemilihan makanan sehat untuk anak usia sekolah. Kepada Kadi Ajeng, waktu dan ruang Zoom dipersilakan. Terima kasih kepada Kirana selaku MC pada webinar hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Prima Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Mohon maaf, Kak Diajeng, suaranya masih belum terdengar. Oke, sekarang apakah sudah terdengar? Masih belum terdengar, Kak.
Kalau sekarang apakah sudah terdengar? Halo? Suaranya masih belum terdengar, Kak. Oke, kalau sekarang sudah terdengar belum ya? Sudah terdengar tapi kecil. Kalau sekarang sudah terdengar belum? Nggak terdengar lagi, Kak. Via handphone aja mungkin bisa nggak ya? Coba ya, dicoba dulu. Oke, kalau sekarang apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Selamat siang. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia dan Ibu Elma Alfia selaku narasumber pertama serta teman-teman panitia dan peserta webinar hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya teman-teman terkait materi yang akan saya berikan ke teman-teman terkait bagaimana pemilihan makanan untuk anak sekolah. Oke, apakah sekarang sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan memberikan materi terkait makanan sehat untuk anak sekolah. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira apa sih jajanan yang biasanya tuh disukai sama anak-anak sekolah? Telur gulung. Cilok. Cilor. Somai juga. Kue laba-laba. Nah, banyak banget ya teman-teman terkait jajanan-jajanan yang disukai sama anak-anak sekolah, dan mungkin di sini juga teman-teman masih suka jajan seperti itu. Nah, memang benar teman-teman bahwa jajanan yang paling disukai anak sekolah itu yang biasanya ada di depan sekolahnya, tapi kebetulan karena memang saat ini masih dalam keadaan online, jadi mungkin lebih dapat dijangkau makanannya. Tapi ketika di sekolah mungkin kita nggak tahu apa sih yang biasa mereka jajan, apakah itu sehat ataukah tidak. Dan kita juga belum tahu nih terkait hygiene dan sanitasi pedagang yang menjual makanan tersebut. Nah, ini benar tadi seperti yang sudah disebutkan, ini banyak banget jajanan-jajanan yang biasa dikonsumsi sama anak sekolah. Di sini ada contohnya, ada telur gulung, terus ada macam-macam dari teman-teman. Terus di sini bisa dilihat bahwa ternyata anak-anak sekolah itu antusias banget nih sama jajanan-jajanan yang seperti ini. Nah, tapi ternyata ada efek negatif terkait dengan jajanan sekolah yang kurang sehat. Nah, di sini saya akan share beberapa kasus keracunan jajanan sekolah. Ternyata, kalau misalnya jajanan anak sekolah tersebut atau makanannya itu tidak bersih, tidak bergizi, tidak sehat, itu bisa menimbulkan keracunan. Di sini ada beberapa berita yang dipublikasikan terkait bahwa sejauh ini memang benar loh ada kasus keracunan karena konsumsi makanan di sekolah itu kurang baik dan kurang sehat sehingga menimbulkan keracunan ini. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus keracunan. Ada puluhan pelajar SD di Malang keracunan jajanan sekolah. Lalu ada juga 85 siswa di Boyolali keracunan usai santap jajanan dari kantin sekolah. Dan bahkan ada juga ternyata yang menjual jajanan permen beracun. Nah, kita udah tidak asing lagi ya mendengar berita seperti ini, bahwa memang saat ini ketika anak di sekolah itu kan kurang pengawasan dari orang tua. Mereka bisa membeli jajanan apa yang mereka mau gitu, sesuai dengan apa yang ada di situ dan gimana lingkungan dan teman-temannya gitu. Makanya di sini banyak banget anak sekolah yang belum tahu bagaimana caranya memilih makanan yang sehat atau tidak, sehingga mereka jajan sembarangan dan bisa menimbulkan keracunan tersebut. Nah, di sini juga ada penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein untuk
anak di umur 7-12 tahun itu berkisar 71,6 sampai dengan 89,1%, dan antara 85,1 sampai dengan 137,4%. Tetapi data menunjukkan bahwa 44,4% dan 30,6% anak mengonsumsi energi dan protein di bawah angka kecukupan minimal. Ternyata masih banyak banget anak-anak sekolah yang belum terpenuhi kecukupan gizinya, ditambah lagi dengan mereka mengonsumsi jajanan yang kurang sehat. Nah, ini pastinya bisa berdampak negatif nih untuk jangka panjangnya, karena kita tahu bahwa anak-anak itu sedang dalam masa proses pertumbuhan yang mana gizinya itu sebaiknya harus kita optimalkan supaya bisa menunjang pertumbuhannya tersebut. Nah, mungkin ini juga yang menjadi salah satu tantangan orang tua, atau mungkin di sini teman-teman yang mempunyai adik, tantangannya adalah menyiapkan makanan sehat untuk anak. Karena pada masa pertumbuhan ini, makanan sehat itu mempunyai peranan penting untuk tumbuh kembang anak. Kalau semisal makanan yang diberikan untuk anak-anak sekolah itu tidak sehat, pastinya akan mengganggu proses saat belajarnya, dan itu juga akan berdampak negatif ke depannya, entah nantinya mungkin prestasi di sekolahnya kurang baik, lalu kehilangan fokus belajar, dan lain-lain. Jadi makanan sehat ini sangat penting sekali teman-teman untuk kita siapkan kepada anak-anak sekolah, mungkin kepada adik-adik kita atau mungkin anak-anak kita nanti gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih dari sekarang gimana sih caranya untuk menyiapkan makanan sehat, memilih makanan sehat yang tepat untuk anak sekolah. Nah, kenapa sih makanan sehat itu penting untuk dikonsumsi? Jadi anak-anak ini membutuhkan banyak zat gizi karena mereka dalam masa pertumbuhan. Nah, makanan sehat tersebut itu bisa dari makanan yang punya kandungan serat tinggi, protein, kalsium, dan berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan. Fungsinya untuk apa? Yang pertama itu untuk membantu perkembangan otak anak yang optimal, supaya pada saat proses pembelajaran entah di sekolah ataupun mungkin pembentukan karakter anak itu bisa maksimal, sehingga nanti juga bisa menghasilkan prestasi di sekolahnya, lebih fokus belajar, dan lebih siap untuk menerima pembelajaran baru. Nah, selain itu yang kedua, yaitu memaksimalkan pertumbuhan anak, karena memang di saat masa pertumbuhan ini dibutuhkan banyak zat gizi. Kalau semisal kita tidak memberikan makanan yang sehat, itu kemungkinan pertumbuhan anak ini tidak optimal dan bisa beresiko terkena penyakit-penyakit tertentu. Mungkin kalau yang sekarang kita sering dengar, banyak sekali anak-anak tuh yang terkena gizi kurang, tapi ada juga yang kena gizi lebih, dan juga ada stunting, karena memang saat ini Indonesia sedang mengalami triple burden malnutrition tersebut. Nah, disinilah peran kita sebagai kakak atau orang tua untuk memaksimalkan pertumbuhan anak supaya tidak terjadi resiko penyakit tersebut. Dan yang ketiga adalah mencegah penyakit di masa datang. Kalau semisal di saat mulai dari kecil itu tidak dibiasakan untuk makan makanan sehat, itu biasanya akan menjadi kebiasaan sampai nanti anak tersebut tumbuh. Jadi kalau semisal kita tidak membiasakan hal itu dari kecil, itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, bahkan beresiko seperti itu. Jadi memang masa pertumbuhan anak-anak sekolah itu sangat penting untuk kita berikan edukasi, kita berikan dan kita siapkan makanan sehat supaya mereka terbiasa ke depannya untuk makan makanan sehat. Karena kalau misal mereka menganggap bahwa makanan itu nggak penting, atau bahkan mereka lebih mengutamakan jajan, nah itu yang tidak baik untuk kondisi mereka, karena tadi beberapa hal yang sudah saya sebutkan dampak negatifnya, dan pastinya kita nggak mau dong adik-adik kita atau anak-anak kita itu terkena dampak negatif tersebut. Nah, lalu gimana nih cara menanganinya supaya anak-anak nanti itu bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh cerdas, dan punya masa depan yang cerah? Nah, pertama di sini kita bisa lihat dulu nih teman-teman terkait angka kecukupan gizi. Nah, di sini ada angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk anak sekolah, ada di usia 7-9 tahun dan juga usia 10-12 tahun. Nah, ini nanti
setelah kita sudah tahu kebutuhannya berapa, mulai dari kalorinya, protein, dan lemak, itu kita bisa bagi terkait pembagian makanannya. Jadi kan kita dianjurkan untuk makan itu 3 kali sehari dan juga 2 kali selingan. Nah, ini bisa kita bagi porsinya untuk di sarapan sebesar 25%, lalu makan siang 30%, makan malam 25%, dan selingan pagi dan siang itu masing-masing 10%. Seperti itu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih angka kecukupan gizi anak sekolah itu berapa sih. Gitu. Setelah itu baru bisa kita bagi. Nah, selanjutnya ini penting banget yaitu menerapkan gizi seimbang. Nggak hanya di anak sekolah aja, bahkan kita juga tahu ya bahwa saat ini pemerintah juga sangat menyarankan untuk menerapkan gizi seimbang. Kenapa gizi seimbang ini penting? Karena ketika kita sudah menerapkan gizi seimbang, kita tahu apa aja yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita makan, dan kalau semisal kita menerapkan itu secara rutin, itu akan berdampak terhadap kesehatan kita jadi lebih sehat, dan juga secara jangka panjang itu baik untuk tubuh anak-anak. Nah, di tumpeng gizi seimbang ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Di paling atas itu ada yang paling kecil yaitu gula, garam, dan minyak. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Elno terkait pembatasan gula, garam, dan minyak. Nah, sebaiknya memang gula, garam, dan minyak ini dibatasi karena kalau semisal kelebihan itu bisa menimbulkan penyakit dan jadinya kita akan terbiasa dengan makanan-makanan yang rasanya itu terlalu tajam. Jadi sedari kecil semasih mulai dari anak sekolah ini gula, garam, dan minyak sebaiknya dibatasi gitu. Jadi mungkin kalau misal mau masak itu bisa kita cobai dulu rasanya itu apakah terlalu manis ataukah terlalu asin ataukah terlalu banyak minyak. Nah, ini sebaiknya dibatasi. Dan lalu selanjutnya di bawahnya ini ada lauk pauk, ada protein hewani dan protein nabati yang disarankan itu bisa 2-4 porsi gitu. Jadi tadi sudah dibagi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, ini bisa kita bagi terkait porsi dari protein hewani dan protein nabati tersebut. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting juga yaitu sayur dan buah, karena kita tahu bahwa sayur dan buah ini tinggi akan vitamin, serat, dan mineral. Nah, ini juga sangat bagus untuk dikonsumsi. Untuk sayur ini dianjurkannya itu dalam sehari ada 3-4 porsi dan buahnya adalah 2-3 porsi. Nah, mungkin di opsi buah ini bisa kita jadikan untuk cemilan. Semisal mungkin anak-anak itu yang biasanya tadi jajannya kurang sehat, jajannya terlalu berminyak, terlalu banyak makan gorengan. Nah, ini bisa kita ganti dengan mengonsumsi buah-buahan gitu. Jadi bisa kita jadikan cemilan atau bisa juga dijadikan pendamping makanan utama. Dan selanjutnya adalah makanan pokok. Makanan pokok yang dianjurkan yaitu 3-4 porsi, dan makanan pokok ini mungkin kita biasanya hanya tahu atau lebih sering mengonsumsi makanan pokok itu nasi, dan kebiasaan orang Indonesia berpandangan bahwa kalau semisal belum makan nasi itu katanya belum makan. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa ternyata nasi ini nggak hanya sendirian aja sebagai makanan pokok, ternyata ada banyak nih makanan pokok lainnya yang bisa kita jadikan sebagai pengganti nasi gitu. Di sini ada jagung, umbi-umbian, mie, sereal, itu bisa kita jadikan makanan pokok. Jadi semisal kita makan nasi dan mie, nah mie itu ternyata bukan proteinnya teman-teman, bukan lauknya, tapi mereka adalah sumber zat gizi yang sama, yaitu sebagai makanan pokok. Jadi sebaiknya jangan dibiasakan nih untuk mengonsumsi seperti itu, entah nasi dengan mie atau nasi dengan kentang. Nah, itu mereka adalah makanan pokok, bukan sebagai lauk pauk gitu. Nah, lalu selain itu juga kita harus menerapkan kepada anak-anak sekolah untuk
minum air putih 8 gelas sehari. Nah, ini juga bukan berarti kita harus memberikannya 8 gelas langsung atau 2 liter langsung dalam sekali minum, tapi ini bisa juga dibagi 8 gelas ini mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi gitu. Dan sebaiknya ketika mereka sedang dalam proses pembelajaran itu bisa kita berikan lebih banyak air putih karena supaya lebih konsentrasi dan juga lebih fokus gitu. Selain itu juga disarankan untuk memantau berat badan ideal secara rutin supaya kita tahu apakah saat ini anak tersebut berat badannya ideal kah atau mungkin kurang atau lebih. Jadi sangat penting sekali untuk memantau berat badan ideal gitu. Jadi bisa diajak anak-anak sekolahnya, anak-anaknya atau adik-adiknya untuk rajin memantau berat badan. Nanti bisa kita lihat kira-kira ini sudah tidak ideal atau masih dalam proporsi badan ideal. Kalau semisal berat badannya ideal, itu baiknya terus dipertahankan seperti itu. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting juga aktivitas fisik. Nah, karena memang pada saat masa anak sekolah ini sedang dalam aktif-aktifnya, jadi memang untuk aktivitas fisik ini atau ketika mereka sedang aktif melakukan aktivitas itu jangan terlalu dibatasi gitu. Jadi biarkan anak-anak ini untuk beraktivitas supaya mereka juga terbiasa melakukan aktivitas fisik, dan untuk aktivitas fisik ini juga tidak harus selalu melakukan olahraga-olahraga yang berat. Di sini ada contohnya seperti mungkin kalau yang anak-anak sekolah sukai itu jalan santai atau mungkin melakukan sepeda, atau mungkin anak laki-laki suka bermain sepak bola. Nah, itu bisa kita sarankan, kita anjurkan untuk melakukan aktivitas fisik tersebut. Dan yang terakhir yaitu terkait menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini mungkin baru mulai tren itu sejak adanya virus corona di saat pandemi. Nah, harapannya setelah nanti pandemi berakhir, itu jangan sampai kita tinggalkan nih perilaku hidup bersih dan sehat ini. Harus tetap kita rajin-rajin mencuci tangan, harus tetap kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih gitu. Jadi jangan hanya saat sekarang aja, tapi harus kita biasakan sampai nanti juga. Ya, ini terkait tumpang gizi seimbang atau panduan konsumsi sehari-hari. Ada 4 pilar, yaitu tadi konsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua adalah konsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Lalu yang ketiga memantau berat badan ideal dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada pedoman gizi seimbang yang dibuat oleh Kemenkes. Sama kurang lebih tadi sama seperti yang 4 pilar, tapi di sini lebih detail ya teman-teman. Yang pertama yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, jadi mungkin yang biasanya kita hanya memberikan anak-anak sekolah itu nasi, makanan pokoknya berupa nasi. Nah, itu bisa kita lebih berikan aneka ragam. Jadi nggak hanya nasi aja, tapi bisa juga kita ganti dengan makanan pokok seperti mie, bihun, jagung, dan umbi-umbian lainnya gitu. Dan yang lalu selanjutnya yang kedua yaitu batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Nah, ini sesuai tadi yang ditumpang gizi seimbang, yang paling atas itu yang harus kita batasi adalah gula, garam, lemak gitu. Jangan sampai kita terlalu berlebihan. Dan kita harus tahu porsinya itu berapa sih untuk gula, garam, dan lemak tersebut. Seperti itu. Nah, yang lalu selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, untuk aktivitas fisik ini disarankannya itu melakukannya setiap hari minimal 30 menit dalam sehari. Kalau semisal anak tersebut belum terbiasa, mungkin lebih terbiasanya itu main gadget atau mungkin kurang aktif, ini bisa kita coba edukasi, bahkan kita berikan contoh untuk melakukan aktivitas fisik supaya adik-adik kita, anak-anak kita bisa rutin atau terbiasa melakukan aktivitas fisik tersebut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, nggak harus selalu dengan olahraga berat, tapi bisa juga kita ajak mungkin sembari main atau kita ajak jalan-jalan bersepeda, itu bisa juga kita lakukan.
Dan yang paling penting juga untuk mempertahankan berat badan ideal. Nah, mungkin kalau anak-anak ini belum terlalu mengerti bagaimana menghitung MT, bagaimana berapa berat badan yang ideal bagi mereka, nah ini bisa kita pantau untuk berat badan idealnya. Dan selanjutnya itu biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, ada sumber-sumber protein ini ada dari protein hewani, protein nabati. Kalau untuk protein hewani itu contohnya bisa dari telur, daging, ayam, ikan, dan sebagainya. Lalu untuk protein nabati bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan, oncom. Nah, itu sebaiknya memang disesuaikan lagi dengan apa yang disukai dengan anak-anak. Lalu selanjutnya yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di 4 pilar gizi seimbang bahwa untuk kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu jangan hanya saat ini aja, tapi juga harus kita biasakan sampai nanti, seperti itu. Oh ya, mohon maaf teman-teman, ini tadi harusnya saya bacanya dari bawah ya, yang terkait dan selagi kita mengerti itu kita bisa terapkan itu seperti itu. Dan saya akan lanjutkan yang poin ke-6 yaitu membiasakan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini penting banget untuk anak-anak sekolah karena biasanya memang aktivitas kegiatan belajar mengajar itu kan dilakukan pagi hari ya. Nah, sebelum mereka melakukan kegiatan belajar di sekolah ataupun di rumah, itu baiknya kita membiasakan untuk melakukan sarapan pagi gitu, karena sarapan pagi ini penting banget untuk menjaga konsentrasi selama pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai melewatkan sarapan pagi atau menganggap bahwa sarapan itu nggak penting. Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, semisal mungkin anak-anak itu kurang bisa sarapan pagi, nah itu bisa pelan-pelan kita berikan sarapannya. Mungkin yang tadinya belum bisa sarapan sama sekali, itu bisa kita berikan dalam porsi yang kecil terlebih dahulu, lalu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan normalnya gitu. Dan selanjutnya biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, tadi sudah tahu ya teman-teman bahwa anjurannya itu adalah 8 gelas dalam sehari atau kurang lebih sebanyak 2 liter. Dan selanjutnya adalah banyak makan buah dan sayur. Nah, mungkin ini sering banget terjadi bahwa katanya anak-anak sekolah itu kurang suka makan buah dan sayur. Nah, untuk makan buah dan sayur ini bisa kita biasakan sejak dini. Jadi setiap makanan utamanya itu kita berikan selingan buah. Terus selain itu juga kalau anak-anak nggak suka sayur, itu bisa kita sesuaikan mulai dari sayur yang disukainya terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa kita mulai berikan sayuran yang beragam, dan juga mungkin bisa juga dimodifikasi untuk sayurannya ini. Mungkin nggak langsung kita berikan seperti sayur satu mangkok yang biasa kita makan, tapi bisa juga kita berikan sayur dalam bentuk modifikasi, entah kita masukkan ke dalam lauk pauknya, atau mungkin kita modifikasi dengan membuat seperti contohnya dadar gulung yang dicampur dengan sayur-sayuran, itu bisa kita masukkan ke dalam lauk pauknya gitu. Jadi itu beberapa cara untuk menginisiasi supaya anak-anak itu tetap bisa makan buah dan sayur yang cukup. Lalu selanjutnya adalah membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, untuk label pada kemasan pangan ini bisa kita biasakan baca terlebih dahulu sebelum kita membeli sesuatu. Contohnya mungkin ketika kita mengajak adik-adik kita jajan ke supermarket, pastinya mereka akan banyak tuh mau ini dan mau itu. Nah, kita harus bisa membatasi hal tersebut. Kita harus baca terlebih dahulu nih label kemasan pangannya. Apakah di situ
kalorinya sesuaikah, atau mungkin kalau semisal dikonsumsi itu kurang baik bagi anak-anak sekolah. Nah, ini pentingnya membaca label pada kemasan pangan. Dan yang terakhir yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi memang harus dibiasakan mulai dari kecil, mulai dari anak-anak itu kita harus biasakan untuk memberikan makanan aneka ragam. Jadi jangan pilih-pilih, jangan hanya suka dengan satu jenis makanan itu aja, hanya itu aja yang dimakan setiap hari, setiap saat. Jadi memang baiknya dikonsumsi beraneka ragam makanan. Jadi itu 10 pedoman gizi seimbang, dan diharapkan kita bisa menerapkan ini kepada anak-anak kita atau adik-adik kita. Dan selanjutnya yaitu tips memilih makanan sehat untuk anak. Yang pertama, semakin beragam jenisnya itu pasti semakin banyak nutrisi yang didapat gitu. Karena kalau semisal kita hanya mengonsumsi lauk yang itu aja, atau mungkin sayur yang itu aja, nah itu kandungan nutrisinya itu ya hanya itu aja juga gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk kita konsumsi itu beragam jenis makanan gitu. Jadi semakin beragam jenisnya, semakin banyak nutrisi yang didapat, dan ini sangat penting banget untuk anak-anak sekolah supaya menunjang masa pertumbuhan anak. Nah, lalu selanjutnya tadi sudah ada di pedoman gizi seimbang juga, biasakan anak untuk sarapan setiap hari. Nah, ini memang dianjurkannya itu setiap hari, jangan bolong-bolong, mungkin hari ini sarapan lalu besoknya enggak karena kita kesiangan atau belum sempat menyiapkan sarapan. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk sarapan, karena sarapan ini penting banget dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, dan juga prestasi anak di sekolah. Lalu selanjutnya yaitu buat waktu makan sebagai prioritas. Jadi ketika sudah waktunya untuk makan siang atau makan malam, itu sebaiknya memang kita anjurkan untuk melakukan makan. Jadi ketika anak tersebut contohnya ternyata sedang asik menonton TV atau sedang asik bermain games, nah itu sebaiknya kita ajak untuk berhenti melakukan aktivitas di jam makan, dan kita ajak untuk makan bersama. Jadi jangan sampai karena terlalu sibuk dengan aktivitas bermainnya, dengan aktivitas yang lain, jadi melupakan waktu makannya gitu. Dan selanjutnya yaitu melibatkan anak-anak lebih sering saat memilih asupan makanan. Nah, mungkin ini bisa kita ajak diskusi juga kepada adik-adik kita, anak-anak kita terkait kira-kira mau makan apa, ingin mengkonsumsi apa. Nah, ketika mereka sudah tahu kira-kira apa makanan favoritnya, itu bisa kita siapkan. Biasanya kan anak pasti lebih senang kan ketika mereka bisa mengkonsumsi makanan favorit. Nah, selain itu, supaya nggak hanya makanannya itu aja, kita bisa berikan edukasi bahwa nggak cuma itu aja makanan yang enak, tapi ada makanan lain juga yang enak juga gitu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tadi seperti di pedoman gizi seimbang juga, bahwa kita harus membatasi konsumsi gula, garam, lemak dalam sehari sesuai aturan. Nah, ini ada contoh-contoh makanan sehat untuk anak sekolah. Biasanya kan anak-anak suka banget ya untuk makanan-makanan yang lucu. Nah, ini bisa kita kreativitas terkait makanan, atau kita bisa berkreasi untuk membentuk makanan supaya anak lebih tertarik untuk makannya gitu. Nah, ini ada contohnya di sini, ada, ini sebenarnya simple tapi lebih ke bentuk visualnya, karena biasanya anak tertarik kalau semisal bentuknya itu lucu atau unik gitu. Nah, tapi walaupun kita mengutamakan bentuk, tapi kita juga tidak boleh melupakan isi-isi dari makanan tersebut. Itu harus sesuai dengan isi piringku, harus sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Jangan sampai ada yang terlewat atau jangan sampai ada yang kurang dari makanan tersebut. Jadi kreasi makanan untuk anak sekolah itu penting banget untuk meningkatkan nafsu makan mereka, dan kita juga bisa mengenalkan bahwa lebih baik kita makan makanan seperti ini dibandingkan jajan di luar sana, dibandingkan jajanan yang kurang sehat seperti itu. Dan mungkin karena sekarang sedang sekolah secara online, itu kita lebih bisa menjangkau untuk makanannya, tapi kita bisa edukasi mulai dari sekarang supaya nanti ketika sudah mulai offline lagi, atau ketika saat
bermain, jadi mereka tahu kira-kira mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Jadi ini yang terakhir dari saya, jaga kesehatan sejak dini untuk masa depan yang cerah, dan ini peran kita sebagai kakak orang tua itu sangat penting sekali dalam menjaga pertumbuhan anak-anak sekolah nanti. Seperti itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Diajeng. Nah, dari materi itu kita jadi tahu ya, ternyata makanan sehat tuh penting banget nih buat anak-anak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat Zoom. Udah ada pertanyaan yang masuk Kak dari chat panitia. Ada yang bertanya Kak, saya bacakan pertanyaannya ya Kak. Dari Siti Badaria, Assalamualaikum Kak, mau tanya, bagaimana jika anak sangat suka dengan makanan tertentu, sementara idealnya gizi anak harus seimbang? Adakah tips untuk mengatasinya? Oke, nah mungkin ini sering terjadi ya. Jadi anak-anak sekolah itu biasanya hanya suka dengan menu yang itu-itu aja, dengan makanan yang itu-itu aja. Bahkan kadang menolak ketika diberikan menu lain. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mungkin kita bisa memberikan menu kesukaannya itu dalam waktu selang-seling. Jadi tidak hanya itu-itu aja setiap hari, tapi bisa kita lakukan kita berikan secara selang-seling atau enggak, atau bisa kita juga selingi dengan makanan yang lain gitu. Selain itu juga kita harus edukasi, kita berikan penjelasan kepada anak bahwa tidak hanya makanan itu aja yang enak, tidak hanya makanan itu aja yang sebaiknya dikonsumsi, tapi banyak makanan-makanan lain yang tidak kalah enak rasanya, dan mungkin itu kita bisa modifikasi gitu. Jadi semisal mungkin anak hanya suka dengan makanan A. Nah, sukanya itu karena apa? Apa mungkin karena bumbunya atau mungkin emang karena teksturnya kah? Nah, itu harus kita tahu terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa masukkan jenis-jenis makanan yang lain supaya anak itu lebih terbiasa dengan mengonsumsi aneka ragam makanan. Itu sekian dari saya, semoga terjawab. Ya, terima kasih Kak. Saya rasa sudah jelas. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada pertanyaan lagi, anak-anak kecil tuh sebenarnya dibolehin diet atau enggak sih Kak? Apa aja pola makan yang bagus untuk anak-anak? Saya pernah dengar katanya sebelum remaja itu kita harus diet atau jaga pola makan supaya nanti pas sudah dewasa nggak jadi obesitas. Apa itu benar Kak? Oke, nah untuk diet untuk anak, nah mungkin kita juga harus tahu terlebih dahulu ya terkait arti diet itu apa. Mungkin kebanyakan orang fokus di diet itu hanya karena untuk ingin menurunkan berat badan atau tadi untuk mencegah obesitas. Nah, tapi pada dasarnya adalah diet itu adalah pengaturan pola makan, dan diet ini kan ada beberapa tujuan, nggak hanya untuk menurunkan berat badan aja, tapi juga bisa untuk menambah berat badan dan juga bisa untuk nah, jadi untuk pengaturan pola makan pada anak itu bisa kita terapkan tadi sesuai dengan pedoman gizi seimbang, dan porsinya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Semisal kita sudah menerapkan gizi seimbang, kita konsumsi makanan yang sehat, kita konsumsi makanannya itu yang sesuai, dan juga kita melakukan aktivitas fisik, nah itu insya Allah pasti tubuh anak itu akan ideal gitu. Jadi jangan sampai antara makanan yang atau asupan kalori yang masuk itu tidak sesuai dengan asupan kalori yang keluar. Nah, inilah yang biasanya menyebabkan obesitas pada anak, nggak hanya pada anak aja, tapi juga kita juga ya gitu. Jadi memang untuk pengaturan pola makan gizi seimbang ini harus kita terapkan mulai sejak dini kepada anak-anak. Seperti itu. Semoga terjawab. Terima kasih.
Iya, terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat dan sangat menarik banget nih untuk bekal di kemudian hari. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara ditutup, kami akan mengumumkan pemenang dari 3 penanya terbaik dan 1 pemenang Instastory. Langsung saja saya bacakan pemenangnya ya. Untuk pemenang dari post Instastory ada Delvia Putri dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan untuk 3 penanya terbaik ada Anissa Sabrina dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Hafizah Nur Alifia dari Universitas Negeri Solo, dan Siti Badaria dari Masyarakat Umum. Untuk pemenang nanti akan dikontak oleh panitia ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, narasumber, dan teman-teman yang telah hadir dalam acara ini. Jangan sampai ketinggalan sama acara-acara Himazi selanjutnya ya, yang nggak kalah keren dari acara ini. Jangan lupa juga follow Instagram @himaziuai untuk info-info acara Himazi selanjutnya. Saya selaku MC, mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam berlangsungnya acara ini. Saya Kirana Ayu Paupi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.